DPP Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Demokrasi Indonesia Raya menjalin kerjasama dengan RW 12 Desa Satria Mekar, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Kerjasama ini adalah merupakan hal yang baru dilakukan oleh LBH dengan pemerintahan level rukun warga. Tentu hal ini merupakan terobosan dari LBH HD Indonesia Raya guna memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Karena dengan terciptanya atau terwujudnya masyarakat yang mengerti atau paham tentang hukum, hal itu akan dapat menekan angka kriminalitas. Jika perlu nanti saya bikin kantor nggak di sini lagi, mungkin di misah dari sini Pak, khusus untuk tim gitu ya. HMA juga ada yang terhormat Dr. Dodi Rusmana SHMH. Begitupun juga saya ya, merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan ya, bisa bekerja sama ya, dengan RW 12 di sini ya, untuk memberikan kedepannya nanti konsultasi hukum gratis ya. Intinya sudah sebagai kewajiban dari warga negara ya untuk mendapatkan edukasi tentang hukum. Dulu hukum di sini adalah hukum positif ya Pak ya, secara garis besarnya seperti itu. Jadi warga sebagai subjek hukum bisa mengajukan perbuatan hukum, turunannya hukum lah, ya, ada permohonan perubahan nama, persamaan nama, permohonan pengesahan perkawinan, pengesahan anak, permohonan pengakuan, pewalian, gitu. Ya. Kalau bicara gugatan juga nanti lebih luas lagi. Ya, intinya antara HD Indonesia Raya Jakarta Utara dengan aparat sini yang kita oleh RW 12, kita sebagai mitra ya Pak ya. Siap. Untuk membantu masyarakat yang memerlukan konsultasi hukum gratis. Naik mobil ini kan menggunakan bahasa Inggris ya. Dengan permohonan atau memang ini gitu. Oh, dipikirin jauh-jauh yang mobil apa nggak jelas kan. Yang gampang-gampang. Sama itu aja ya. Ada perjanjian kerjasama. Nah, menindaklanjuti daripada yang hari ini kita agendakan berupa kerjasama antara LBH hari Indonesia Raya Jakarta Utara dengan RW 12 Desa Satria Mekar, Tambun Utara, Bekasi. Alhamdulillah hari ini belum terlaksana dengan lancar dan baik. Namun berkaitan dengan kerjasama kita di bidang hukum ya, salah satunya adalah konsultasi hukum gratis. Nah, ini bukan hanya konsultasi hukum gratis saja, tetapi bagaimana dengan adanya kerjasama kita LBH HD Indonesia Raya dan RW 12 ini adalah bagaimana supaya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Buat apa ada kerjasama kalau bermanfaat kan begitu? Nah kan tujuannya kan adalah bagaimana kemanfaatan hukum itu di masyarakat kita ini. Salah satu contohnya bukan hanya konsultasi, tapi bagaimana caranya dengan adanya kerjasama ini bisa menyadarkan masyarakat itu sendiri terkait dengan apa, dengan permasalahan hukum. Karena apa? Masyarakat itu melakukan pelanggaran hukum, melakukan tindakan-tindakan hukum yang dilarang oleh undang-undang karena mereka nggak tahu. Tapi bagaimana dengan adanya kerjasama ini, sadarkan masyarakat itu supaya apa? Sadar hukum. Ya paham di sini masyarakat ya awam. Mungkin dari Pak RW dengan staf mungkin ya agak sedikit paham masalah tentang hukum, tapi di masyarakat belum tentu. Aku tahunya air, ya kan? Tahunya bagaimana hari ini bisa apa seperti itu kan? Nah kalau ada suatu permasalahan Di sini, mungkin
Nah, apabila ada suatu permasalahan kan itu. Nah, ini tujuannya adalah bagaimana konsultasikan kemarin. Nah, konsultasi di sini satu adanya konsultasi hukum banyak. Itu dari nah, masukkan lagi ada namanya penyuluhan hukum. Maka tertuang di dalam suatu kerjaan bagaimana penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat. Dan penyuluhan hukum penting, Pak. Adakan kumpulin warganya semua di sini, berikan pemahaman tentang hukum. Contohnya hari ini marah, apa tentang bully di sekolahan, tentang begal, tentang apa lagi, yang hari ini lagi rame. Nah itu buat sesuatu edukasi kepada masyarakat nih, jangan sampai terjadi kayak begini. Yang lebih miris lagi sering ada terjadinya tawuran. Iya. Gimana caranya masyarakat itu dari tawuran itu terhindar? Kenapa? Ada hukum yang akan menentukan. Nah, itu harus bagaimana supaya paham tentang hukum. Nah, dengan adanya kerjasama ini yang akan kita jalin ke depannya, mungkin ambil kasih dari konsultan, ya, untuk RW di sini, ya, dalam hal ini juga oleh Pak Bakri, adalah sebagai apa? Sebagai penerima tempatnya, fasilitasnya. Jadi bagaimana? Nah, kita tertuang di dalam perjanjian, nanti lebih dipahami lagi. Nah, itu bagaimana ada hak dan kewajiban. Haknya kewajiban, haknya pihak satu mungkin atau sebaliknya nanti seperti apa diatur dalam klausul ini. Jadi kalau sudah dituangkan semuanya di situ, tapi kemanfaatnya ini bagaimana supaya masyarakat ini benar-benar bermanfaat. Di situ. Nah, pemanfaatan seperti apa? Berikan dulu penyuluhan hukum. Orang mau konsultasi, kalau nggak tahu, tapi kalau diberikan penyuluhan dulu, enak ya? Menjual kepada masyarakat. Nah, kapan sering datang? Nah, di sini ada mewakili, ada Pak Advokat Dunia atau ada Pak Rumana, ada Arif Abdullah. Ini untuk mungkin bagi biro hukum RW 12. Nah, nanti dari pihak kita, ya mungkin ya Pak Yuniarto juga kan bagian dari Jakarta Utara juga. Ya, Pak Yuniarto adalah bagian advokat dari kita juga. Nah, ini juga akan bisa bisa kolaborasinya lebih mendalam. Karena apa? Wilayah di sini adalah Pak Yuniarto itu sendiri. Ada hak dan kewajiban dan tanggung jawabnya bagaimana untuk MOU ini ke depannya. Kenapa? Nah, sampai hari ini adanya undang-undang bantuan hukum bagi masyarakat yang khususnya tidak mampu, sudah ada undang-undangnya. Tapi apakah iya masyarakat itu tahu? Saya rasa tahu nggak ada undang-undang bantuan hukum? Tidak. Bagaimana caranya? Adanya kita sahabat hari Indonesia Raya di sini sama-sama kita memahami tentang hukum. Ya kan jangan sampai nanti masalahnya itu sendiri ada di pemerintahan RW-nya itu sendiri yang masalah dengan hukum dengan masyarakat kan gitu kan. Nah ini yang jangan dihindari. Karena Pak RW itu adalah sebagai orang tua di sini, di masyarakat itu adalah masyarakatnya, warganya yang harus diapain, yang harus dibina, yang harus diapakan, harus dibimbing supaya apa? Jangan sampai ada pelanggaran terhadap hukum. Nah, siapa yang akan mengarahkan supaya dia tidak melanggar hukum? Ya kalau Pak RW-nya pembinaan kepada seluruhnya. Nah, seperti halnya ya kerjasama seperti ini. Nah, Pak Puji pun sendiri ketuanya, saya panggil setiap bulan sekali untuk apa evaluasi, apa yang tidak diketahui, apa yang belum dijalankan dan apa yang belum dilaksanakan. Nah, seperti ini melibatkan ada DPPAD dari ini. Saya ucapkan terima kasih sama Pak RW. Sudah berikan tempatnya, DPPAD berdua di sini. Tujuannya silaturahmi ini kita tetap panjang. Amin. Seperti itu, karena apa? Memanjangkan umur kita adalah silaturahmi. Apa saja yang tentang hukum segala macam semuanya diatur. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam lebihnya. Mohon maaf ya Pak RW. Bila kita hadir di sini suatu kebahagiaan. Artinya ada Pak RW juga yang peduli dengan lingkungan berkaitan dengan pemahaman tentang hukum. Karena hukum sangat penting. Pertama kali kita belajar hukum ini tanpa disadari di tingkatan keluarga, bermasyarakat, itu kan lebih luas lagi bernegara. Tapi kalau di tingkatan RW ini pemahaman hukum masyarakat ini sudah paham, itu sudah luar biasa. Artinya mungkin ini pertama kali ya, untuk saya pertama kali ada RW gitu kan yang akan memberikan pelayanan konsultasi hukum ke masyarakat lingkungan. Ini merupakan contoh dari tingkatan RW. Biasanya kan undang-undang itu hanya di tingkatan desa, Pak, undang-undang desa. Ini sudah ada peningkatan, ada kesadaran hukum di bawah desa, yaitu tingkatan RW untuk memberikan layanan kepada masyarakat
sekitar dengan kerjasama dengan pakar-pakar hukumnya yang ada di lingkungan RW, bergabung dengan kami LBH Akhir. Nah, mudah-mudahan ini momen yang bagus, contoh yang bagus diawali dari RW 12 yaitu Satria Mekar. Mudah-mudahan nanti didengar oleh Pak Kepala Desa. Jadi pusat percontohan. Jadi kita yakinkan kepada masyarakat itu kan ini kan ada 14 RT. supaya efektif gitu kan. Kalau semua duyun-duyun konsultasinya nggak cukup, tadi kan ada perwakilan RT 14. Kalau setiap RT ada persoalan hukum, nah nanti setiap RT ini akan menampung persoalannya apa saja. Nanti dari tingkat RT ke sini kan, ketika RW konsultasi kepada lawyer ataupun tertata. Nah, mudah-mudahan nanti PRW pun bisa melaporkan kepada desa. Di kami, di RW kami sudah ada pelayanan konsultasi hukum gratis. Nah, kalau Pak RW ke Pak Desa gimana responnya? Pasti positif kan? Ya pasti bisa positif. Positif kalau di RW 12 terbina, masyarakatnya paham hukum, sadar hukum, lingkungan akan aman. Karena pencurian gitu kan, mudah-mudahan mereka akan sadar, oh ini ada perbuatan melanggar tawuran. Nah, kalau nggak ada konsultasi kayak kami Pak, SMP belum ngerti hukum, tawuran itu senang karena ya beda kan, beda jiwa muda, terus belum paham hukum, coba kalau sekarang udah paham hukum, nggak berani. Jadi kalau di tingkat RW saja sudah ada pelayanan hukum, kemudian konsultasi hukum, penyuluhan hukum, nggak usah sering-sering gitu kan, kalau sebulan sekali ada arisan ngumpul di tingkatan RW RT, lakukan. Ini mudah-mudahan menjadi pusat percontohan, langkah yang baik yang terus dilakukan. Mudah-mudahan nanti kepala desa menyambut hingga nanti ada perwakilan di tingkat desa dari RW 12, ada kader ditaruh di tingkat desa sama untuk memberikan konsultasi penyuluhan hukum, sehingga nanti minimal di desa Tambun Utara ya, Satria Mekar. Satria Mekar ini nanti masyarakat terbina sadar hukum, tingkat kriminalitas akan turun. Berarti ikut serta apa dalam menjaga keamanan secara ya lokal, dampaknya nanti akan dicontoh oleh desa-desa yang lain. Mudah-mudahan kesempatan hari yang baik. Hukum LBH HD Indonesia Raya Jakarta Utara dengan rukun warga atau RW 012 Desa Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, dengan nomor 01-HIR-JU-DPC-DPC-1-2025 tentang kerjasama bidang penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan pendampingan hukum kepada warga RW 012. Pada hari Senin tanggal 6 bulan Januari tahun 2025 bertempat di kantor rukun warga 012 Villa Gading Harapan 5 Desa Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama Puji Handoyo, Sarjana Hukum, jabatan Ketua LBH HD Indonesia Raya Jakarta Utara, dengan alamat Jalan Bertingjaya nomor 9 RT Kecamatan Cilicing, Jakarta Utara. Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan mewakili LBH HD Indonesia Raya Jakarta Utara untuk selanjutnya disebut pihak pertama. Yang kedua, nama Bahri, jabatan Ketua RT 012, alamat Villa Gading Harapan 5 RT 04 RW 012 Desa Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan mewakili RW 012 dan untuk selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama dan pihak kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut para pihak. Kedua belah pihak masing-masing telah sepakat dan telah setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian kerjasama penyediaan layanan bantuan hukum berupa: 1. Konsultasi hukum. 2. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum. 3. Pemberdayaan masyarakat. 4. Pendampingan hukum, litigasi maupun non-litigasi. 5. Mediasi. 6. Drafting dokumen hukum.
Sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal di bawah ini. Pasal 1, bentuk kerjasama, bahwa pihak ke-1 dan pihak kedua telah sepakat melakukan kerjasama dalam bentuk penyediaan layanan konsultasi hukum dan advokasi kepada warga RW 012 yang dimaksud dalam kerjasama ini sebagai berikut. 1. Pihak kedua akan menghubungi pihak ke-1 apabila ada masyarakat pencari keadilan yang telah mengisi form penilaian personal dan memerlukan pelayanan pendampingan hukum atau konsultasi hukum. Selanjutnya, pihak ke-1 akan memberikan pelayanan pendampingan hukum dan konsultasi hukum berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kedua, pihak ke-1 akan memberikan penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat, konsultasi hukum dan mediasi kepada pihak kedua. Pasal 2, jangka waktu. 1. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani para pihak dan berlaku untuk waktu 1 tahun. Pemutusan perjanjian kerjasama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Pasal 3, hak dan kewajiban. 1. Pihak pertama memberikan penyuluhan hukum, pemberdayaan masyarakat, dan layanan konsultasi hukum secara profesional kepada masyarakat RW 012. 2. Menugaskan tenaga ahli hukum yang kompeten untuk melaksanakan kegiatan. Ketiga, menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan oleh masyarakat. 2. Pihak kedua menyediakan tempat dan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan penyuluhan hukum, pemberdayaan masyarakat, konsultasi hukum, dan mediasi. Menginformasikan kepada masyarakat mengenai jadwal dan kegiatan penyuluhan hukum, pemberdayaan masyarakat, konsultasi hukum, dan mediasi. Pasal 4, pembiayaan. Pelaksanaan kerjasama ini tidak memungut biaya dari masyarakat. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini akan menjadi tanggung jawab pihak pertama dan pihak kedua, kecuali dengan kesepakatan. Pasal 6. Pasal 5, penyelesaian perselisihan. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. Pasal 6, lain-lain. 1. Perubahan atau penambahan dalam MOU ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis pihak kedua belah pihak. 2. Hal-hal yang belum diatur dalam MOU ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama terpisah. 3. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu. Pasal 8. 1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur di kemudian hari oleh para pihak yang akan dituangkan dalam adendum atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari kerjasama ini. 2. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 dan bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Pihak ke-1 Puji Handio SH, yang kedua Bahri, Ketua RW 012.